Oke, hai teman-teman semua, kembali lagi di Live Talk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman. Ini juga pernah nih bawain satu materi tentang social branding juga. Dan kali ini kita juga mau ngobrol lagi tentang social branding ya. Nah, teman-teman, aku mau ingetin dulu nih sebelumnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh drop question di kolom komen, kolom question di bawahnya yang ada tanda tanyanya di bawah. Karena nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk dapat giveaway-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada nih di layar masing-masing teman-teman semua. Ada Kak Geza. Hai Kak, boleh kenalan lagi mungkin Kak sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, karena mungkin kan ada penonton-penonton baru nih di Live Talk kali ini. Oke, halo, selamat siang nih dengan Kak siapa ini? Kak Willy. Dengan Kak Willy. Wilty, W-I-L-T-Y. Wilty, oke, selamat Wilty. Unik, keren. Selamat siang Kak Wilty, selamat siang juga teman-teman Stimik, Likmi. Perkenalkan singkat, saya Geza Albana, lebih sering atau aktif sebagai personal branding coach, dan sekarang aktivitasnya di marketing and branding di Turin tadi. Gitu Kak. Oke. Secara singkat. Jadi panggilnya tetap Kak Geza ya? Kak Geza ya, biar gampang. Nah, kita mau masuk nih ke pembahasan tentang personal branding. Kalau menurut Kak Geza, personal branding itu seperti apa? Personal branding itu lebih mudahnya, atau yang biasa saya bilang itu kegiatan kita memperkenalkan diri kita nih. Jadi misalnya saya ini Geza Albana. Kalau ngomongin Geza kan orang agak bingung ya, siapa sih Geza? Nah, jadi dengan personal branding itu akan memperkuat identitas kita. Seperti Geza Albana itu seorang personal branding coach, ya seorang marketing atau branding yang suka ngomongin branding. Jadi kalau dalam saya bilang itu personal branding itu kegiatan kita menceritakan kepada semua orang siapa diri kita untuk mendapatkan sebuah peluang gitu. Jadi peluangnya itu apa saja? Ya banyak sekali, tergantung kita mau ngambil peluangnya apa gitu Kak. Jadi kalau misalnya contoh saya pengen diundang sebagai narasumber personal branding, tentu saya harus memperkenalkan diri saya sebagai orang yang mampu memberikan materi personal branding gitu. Oke. Nah Kak, tapi emang penting banget ya kalau kita tuh punya personal branding di dunia sosial media, apalagi kalau misalnya nih aku pemalu gitu sebenarnya gitu. Apakah aku tetap butuh gitu si social branding ini tuh? Butuh atau enggak personal branding, kalau menurut saya sih sangat butuh ya. Kenapa? Karena pada saat misalnya kita, pernah nggak sih teman-teman ngerasain, gimana ya cari kerjaan ya, gimana ya cari uang ya, itu kan biasa tuh. Nah kalau kita ngerasain seperti itu, artinya kita udah butuh personal branding. Kenapa? Karena akan mempermudah orang lain dalam mencari kita gitu. Contohnya kan banyak sekali nih kita orang yang melamar pekerjaan, misalnya ke LinkedIn ataupun ke Jobstreet, namun dia nggak punya spesifikasinya, nggak punya siapa sih spesialisasinya apa gitu. Jadi dengan personal branding orang akan mudah memperkenalkan dirinya, jadi itu akan mudah. Nah personal branding ini kan kalau saya sering bilang itu kita dicariin peluang gitu, bukan kita mencari peluang tapi dicariin peluang. Kita dicariin duit, kita dicariin pekerjaan karena peluang tahu siapa diri kita gitu. Gitu. Jadi contoh sekarang ini teman-teman dari kampus di Likmi kan saya belum pernah nih ketemu langsung kepada teman-teman di kampus, tapi teman-teman teman-teman di Likmi bisa mencari saya lewat Instagram gitu. Jadi dengan mencari aja peluang itu datang dengan sendirinya karena saya udah memperkenalkan siapa diri saya. Jadi enaknya seperti itu punya personal branding. Kita diem aja orang mencari. Karena orang peluang udah tahu siapa diri kita, gitu Kak. Oke. Nah,
Kalau misalnya itu kan berarti penting banget ya Kak, apalagi kalau misalnya kita sudah mulai berkarir. Nah, buat nanti mungkin teman-teman mahasiswa sebentar lagi bakal mencari pundi-pundi uang gitu ya untuk menafkahi hidupnya dan mulai berkarir juga. Jadi kita sama-sama setuju gitu ya bahwa personal branding ini penting untuk kita tuh supaya bisa dicari sama orang. Nah, tapi kalau kita mau mulai nih Kak, apalagi kita orangnya kan diem-diem aja gitu ya, kayak mungkin kuliah pulang ya, mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Apa yang harus kita mulai dahulu gitu? Apakah dimulai dari diri kita yang diperbaiki, atau bagaimana nih Kak untuk memulai pertama kali banget? Oke, biasanya teman-teman mahasiswa ini kalau mau mulai sangat takut-takut atau malu-malu, apalagi kebiasaan itu kalau baru mulai itu mereka nggak mengenali dirinya sendiri. Kadang melihatnya cuman, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya introvert, saya pemalu, saya nggak bisa public speaking. Pokoknya yang jelek aja yang mereka ingat. Padahal kelebihan mereka itulah banyak juga gitu. Nah, teman-teman mahasiswa ini kebanyakan mereka menilai dirinya lebih jelek daripada orang lain. Nah, itu yang bahayanya. Jadi kalau tahapan pertama adalah mengenali dulu diri sendiri ini, berdamai dulu dengan diri sendiri. Misalnya, oke, saya nggak bisa public speaking, berarti saya harus belajar public speaking. Oke, saya pemalu, berarti saya harus coba memalu. Oke, saya nggak bisa ngedit video, berarti saya coba dikit-dikit ngedit video. Nah, untuk pemula itu biasanya mereka selalu seperti itu, minder, introvert, dan ngerasa mereka ingin dipahami kalau mereka itu punya kekurangan. Kan gue introvert, jadi maklum lah gue seperti itu. Nah, mereka sudah membatasi dirinya itu. Mereka sudah membatasi dirinya kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dunia harus mendukung kalau dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang bahayanya. Karena semangatnya itu yang tidak ada. Jadi buat teman-teman yang baru mulai itu, pertama kali adalah mengenali diri sendiri dulu. Mengenali diri sendiri, habis itu paham kekurangan dan kelebihannya. Barulah nanti di actionnya dengan kegiatan. Misalnya mahasiswa ini kan banyak banget nih kegiatan ya. Nah, pilih aja 5 kegiatan dulu nih, 5 kegiatan yang disenangin gitu. 5 kegiatan yang paling disenangin. Dan yang paling penting adalah tidak boleh memikirkan ini ada duitnya apa enggak gitu. Karena kalau udah duit tuh, mahasiswa kan udah duit kan kenceng ya kayak. Nah, kalau udah ada duitnya itu biasanya mereka pindah-pindah nih. Saya pindah sana jualan es coklat. Saya pindah sana aku jualan seblak. Nah, begitu mereka udah karena duit, nah berarti mereka udah nggak fokus nih nyarinya. Jadi yang paling penting adalah senangin dulu pekerjaannya. Duit itu adalah hasil begitu kita udah profesional. Iya betul ya, jangankan mahasiswa, kayaknya orang yang sudah berkarir pun kalau ada uangnya gercep nih Kak. Oke Kak. Kak. Nah tapi berarti langkah pertama adalah kita kenal dulu ya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Nah apakah bisa gitu ya Kak, kalau misalnya nih aku nih contohnya ya, aku nih pengennya branding sebagai anggaplah dancer gitu ya. Tapi aku nggak bisa dancer banget gitu, maksudnya masih pemula banget. Jadi kayak baru mau belajar dancer, tapi aku pengen dikenal orang sebagai dancer. Kan itu bertolak belakang banget Kak, sama diri aku sendiri, sama kemampuan aku. Nah, apakah aku bisa untuk melakukan hal itu gitu Kak? Oke, pengen jadi dancer tapi nggak bisa, dan itu sebenarnya kata kunci itu yang mau atau enggak, bisa atau enggak. Nah itu di situ biasanya kendalanya. Jadi kita mengenal diri kita. Ada film namanya Wednesday kalau nggak salah ya. Wednesday itu yang dia siapa Ortega gitu. Dia sebenarnya itu dia nggak bisa nari gitu. Tahu nggak yang narinya begini kan ada tuh di film Wednesday. Dia pada dasarnya itu dia nggak punya dasar dalam dancer gitu, dancing gitu. Tapi itulah menjadi ciri khasnya si Wednesday itu sendiri. Jadi mereka orang itu Jenny Ortega dia nggak bisa dancer gitu. Tapi pada saat dia bikin film,
itu menjadi ciri khas gitu. Jadi jangan barangkali yang kita anggap itu adalah kelemahan justru itu akan menjadi pembeda buat orang lain gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada yang tahu di mana sih posisi kita ini sebenarnya dan seperti apa. Nah yang paling penting adalah mencoba dulu baru kita ngelihat oh ini baru nih bisa diperbaikin, oh ini enggak. Jadi makanya pada saat pengen ngebentuk personal branding, bikin 5 kegiatan yang kalian senangin dulu. 5 kegiatan kalian senangin, nanti dibuatkan kontennya masing-masing, nanti akan terlihat nih mana yang kita senang dan audiens pun senang. Begitulah. Begitu dapat 5, baru nanti ketemu 3, ketemu 2, ketemu 1. Nah, pada saat ketemu 1 itulah baru orang lain mengenal, oh dia tuh yang jago dancer gitu. Jadi memang tahapannya seperti itu panjang, tapi emang kita harus mencari dulu yang kita senangin dan orang lain pun juga senang. Gitu kan. Oke, jadi itu ya teman-teman langkah-langkahnya. Nah, tapi misalnya nih Kak, aku udah akhirnya menjadi seorang yang memiliki branding di bidang dancer. Nah, tapi kan kalau kita pengen dikenal, itu kan nggak mungkin 1 kali atau 2 kali bikin konten kan ya kayak. Pasti kan akan banyak ya kayak untuk supaya orang tuh makin tahu bahwa oh ini loh Kak Wilty yang seorang dancer misalnya ya. Nah, seberapa sering atau seberapa banyak sih, apalagi kita kan yang misalnya belum pernah mulai nih. Aku belum pernah mulai. Nah, aku harus sering apa, serajin apa sih untuk bikin personal branding? Apalagi kan kita tuh sebenarnya mungkin masih punya kesibukan yang lain gitu, Kak. Gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Biasanya pertanyaan, Pak, perlu nggak sih konsisten? Biasanya pertanyaan, Pak, sampai berapa lama personal branding kita terbentuk? Nah, kalau saya memberitahu itu adalah personal branding itu kegiatan 24 jam 7 hari gitu. Jadi tidak ada matinya dan seterusnya itu harus dikerjakan. Kenapa? Karena orang ini terus bertumbuh gitu. Nanti lama-lama ada orang baru lahir, ada orang baru besar, ada orang baru ngelihat kita, kan nggak semua orang. Di Indonesia aja jumlah penduduknya udah hampir 280 juta orang gitu. Itu kan setiap orang mempunyai masanya masing-masing gitu, punya masa masing-masing dan kita punya waktu sebentar cuma untuk memperkenalkan diri. Jadi kalau saya itu ada biasa ngomong the rules of 7. The rules of 7 itu adalah seberapa sering kita bisa hadir di hadapan teman-teman gitu, di hadapan audiens. Semakin sering kita ngelihat itu orang, semakin kita sering itu ngelihat itu brand, itu akan cepat masuknya ke dalam benak kita gitu. Contoh, kita akan lebih cepat ngomongin Gojek, Grab itu karena dari bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas kita itu di aplikasi Gojek aja gitu. Kita bangun tidur, wah ini ada apa nih, kita mau naik Gojek apa, nah itu makan siang, wah ini ada GoFood nih, nah jadi gitu terus, di jalan kita ketemu warna hijau aja, nah itu jadi akan cepat kita ketemu, membentuk personal branding kita. Nah ada biasa contoh lagi, pasti teman-teman di sini punya langganan tukang nasi goreng lah ya. Anggap aja di tukang nasi goreng itu di pinggir rumah, dekat rumah kalian itu namanya Pak Anto. Coba bayangkan Pak Anto itu bergonta-ganti dia. Hari ini bikin nasi goreng, besoknya bikin bakso, besoknya lagi bikin mie ayam, besoknya lagi bikin seblak. Nah dia nggak ada konsistennya tuh untuk nasi goreng. Bagaimana orang lain bisa merekomendasikan kalau Pak Anto ini enak banget nasi gorengnya gitu. Jadi itulah gunanya kita konsisten, karena orang lain akan merekomendasikannya. Kalau kita gonta-ganti dan nggak konsisten, orang akan cepat hilangnya dan akan cepat lupanya, bahkan nggak bisa rekomendasi. Contoh kalau dari sekarang ini, Kak Geza, personal branding ya, oke nanti yang nonton ini akan merekomendasikan apabila ada temennya yang saya mau cari narasumber personal branding, oh ya, mereka langsung ingat nih Kak Geza. Nah, seperti itu bantu orang untuk mengingat kita lebih cepat. Jadi seberapa seringnya kalau saya mengharapkannya setiap hari, setiap ada waktu, bikin konten, bikin aja konten. Apalagi dengan sosial media ini, kita bisa menyebar banget cepatnya tanpa harus ketemu langsung gitu. Tidak ada batasan ruang dan waktu sekarang. Jadi saya rasa teman-teman ini harus lebih sering bikin kontennya, habis itu kerjasama, kolaborasi, bikin bikin video, jadi gitu sih. Jadi tidak ada waktu yang
yang membatasi justru kita harus sering 24 jam 7 hari. Gitu kan. Oke. Nah, berarti semakin konsisten, semakin kita juga dilihat ya, Kak. Jadi kayak orang tuh kalau makin lihat kita makin mungkin jatuh hati gitu ya. Kayak hubungan, guys. Benar. Tetap guys. Oke. Tapi Kak, kan walaupun misalnya kita rajin nih Kak, kita rajin terus kita bikin konten, posting hampir 24/7 mungkin ya, rajin banget sampai mungkin sehari bisa 100 video anggapannya gitu ya Kak. Nah tapi kan tidak semua konten itu disenangi ya Kak ya. Nah bagaimana kita tahu bahwa konten itu oke nih, konten ini kayaknya bakal naikin engagement kita, orang itu akan ter-engage sama konten yang seperti ini. Itu gimana sih cara mengenalinya Kak? Oke, nah biasanya saya ngasih solusi itu adalah critical thinking dan creative thinking. Kenapa? Karena kita tidak tahu konten mana yang bakal berhasil gitu. Oke, jadi misalnya kalian nih sudah bikin konten plan dalam 1 minggu ataupun 1 bulan. Nah dalam 1 bulan ini dibagi berapa sesi. Misalnya di minggu ini tentang apa, di minggu kedua tentang apa, minggu ketiga tentang apa, ataupun dibilang lagi misalnya dalam satu minggu setiap harinya beda-beda nih, karena kita akan mencari konten apa. Kalau contoh saya dulu, saya itu hampir sebelum ketemu personal branding yang cocok, saya itu adalah setiap hari saya punya tema-tema konten tuh. Ada yang tema marketing aja, ada yang tema mahasiswa, ada tema kampus, ada tema personal branding, personal development, main bola. Nah itu saya coba semua masing-masingnya setiap hari. Selama 1 minggu itu beda-beda Kak. Satu hari ini hari Senin bikin khusus tentang ini, Selasa tentang ini, Rabu tentang ini. Nah nanti setelah bikin konten itu akan terlihat tuh angka-angkanya. Oh ini yang banyak like, oh ini yang banyak komen, oh ini yang banyak share, oh ini yang seru, orang ada engagementnya. Nah dari situlah kita bisa melihat tema apa yang cocok dengan kita dan cocok juga dengan audiens. Nah di situ akan kita pelajari kontennya. Nanti akan ketemu tuh konten pilarnya seperti apa. Nah berarti kita sudah tahu nih, kalau kita bikin konten tentang ini, artinya orang lain akan suka dan akan menimbulkan engagement. Jadi seperti itu dalam mencari konten apa sih yang pas untuk kita dan sesuai juga dengan audiens. Karena kita cuma butuh satu konten yang meledak aja sih sebenarnya. Nah, satu konten yang meledak itu aja yang susah gitu. PR kita mungkin konten selanjutnya itulah yang meledak yang kita jadi viral gitu. Nah, kita nggak ada yang tahu. Makanya yang paling penting adalah mencoba terus. Kita tahu, kan kita juga tahu ya Kak. Ada kontennya KKI ya, pakai bedak itu. Kan dia cuma butuh satu konten aja yang pakai bedak dengan balon untuk dia terkenal gitu. Nah, dia kan nggak ada kepikiran ini bakal terkenal. Jadi buat aja dulu, nanti kita lihat nih konten mana sih yang paling works sama audiens dan kita pun senang. Gitu sih Kak. Jadi coba dulu aja ya guys, jangan takut untuk personal branding. Oke Kak, kita akan buka nih beberapa pertanyaan dari teman-teman audiens di Like Me Talk kali ini. Banyak banget yang tanya. Kita mulai dari itu 91. Bagaimana caranya untuk bagaimana Kak cara PD untuk tetap mengupdate personal branding? Apa mentor itu penting? Mungkin pas kita lagi mau personal branding, apakah kita perlu mentor juga ya? Itu mungkin menarik juga nih Kak untuk dibahas. Tadi pertanyaan, perlukah kita untuk mempunyai mentor gitu ya? Gitu. Oke. Perlu atau enggak? Menurut saya perlu, karena kita kan karena biasanya teman-teman baru mulai itu masih awam dan masih bingung seperti apa mulainya. Nah, mentor itu akan memberitahu shortcut-nya seperti apa. Ini jangan dilakukan, ini jadi kalian punya teman untuk diskusi konten apa yang bekerja, konten apa yang enggak. Jadi mentor itu perlu, apalagi kalau di kampus ada dosen pembimbing. Nah itu perlu, karena dosen itu juga akan membimbing kalian gimana caranya misalnya bikin konten yang baik. Jadi buat teman-teman, buat yang tanya tadi adalah kita harus tahu dulu nih konten kita seperti apa dan mentor ini sesuai nggak sih sama
personal branding kita. Nah, disitulah akan punya tuh jalannya ada atau guide-nya. Oke, jadi hari ini kita bikin konten ini coba ya. Coba kamu ntar bikin konten ini. Oh, ini nggak lucu Pak. Oh, ini bikin yang serius. Nah, nanti mentor itu akan memberitahu. Jadi sebenarnya buat kalian yang baru mulai itu punya mentor itu sangat baik untuk bahan diskusi ataupun kita bisa sharing untuk bersama si mentor tersebut. Gitu sih guys. Oke. Next question nih Kak. Boleh. Ini lumayan nih, kayaknya menarik. Nah, insecure nih. Balik lagi ke yang tadi Kak. Kayaknya banyak deh, nggak cuma aku aja yang sering insecure, tapi pengen banget punya personal branding yang bagus, kayak mungkin kalau bisa sampai jadi influencer, kenapa enggak gitu. Nah, tapi masalahnya kan kalau kita mau mulai seringkali insecure ya Kak. Nah, itu gimana nih Kak? Tips dari Kakak menghadapi insecure-nya kita gitu. Insecure sebenarnya wajar ya, sebenarnya wajar, manusiawi. Tapi yang paling penting adalah kita insecure itu kita nggak mengenal diri kita gitu. Nggak mengenal diri kita secara dalam dan secara sebenar-benarnya. Jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu nih kelebihan dan kekurangannya. Misal saya ini kalau dilihat nih, kalau ketemu itu saya ini agak besar, badannya gemuk, kulitnya agak gelap gitu. Jadi saya sudah siap apabila ketemu orang lain dan saya sudah tahu nih orang lain akan ngomongin saya tentang apa gitu. Jadi misalnya Kang Geza gemuk banget, nah jadi saya sudah tahu nih apa orang akan ngomong apa tentang saya karena saya sudah tahu duluan gitu. Jadi yang paling penting adalah mengenai insecure adalah kita tahu dulu nih kita kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi kita bisa meminimalisir kita sakit hatinya gitu. Yang paling penting adalah kita harus menurunkan ekspektasi. Biasanya ekspektasi itulah yang bikin kita drop gitu, karena kita melihat wah ini nanti ekspektasi kita yang berlebihan. Jadi yang sebisa mungkin ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu, kita bikin standar yang biasa dulu, baru kita akan mencapainya. Kalau udah mencapai standar itu kita naikin lagi. Jadi yang paling penting daripada insecure adalah kita harus mengenal diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan kita sudah tahu itu akan menjadi bahan orang lain omongan. Jadi itulah kita sudah siap dengan hal itu. Jadi yang paling penting kita kenal dengan diri sendiri. Oke. Jadi harus kenal diri kita dan juga harus healing dulu kali ya, disebut anak muda zaman sekarang. Oke Kak, next question. Padahal Kak Geza tuh nggak gendut loh menurutku kalau dilihat dari live. Ya nggak sih guys gitu ya. Oh ya, mungkin tadi contoh aja ya guys. Oke, next question nih Kak. Kalau misalnya kita berjualan, apakah personal brand itu mempengaruhi brand kita menjadi bagus jika kita kelola dengan benar? Mungkin ini juga ada hubungannya dengan banyak nih produk-produk yang dijual oleh influencer, oleh artis-artis gitu, dan akhirnya tuh karena mereka terkenal, jadinya mereka tuh produknya viral gitu, banyak yang beli. Apakah itu semengaruh itu gitu Kak? Kalau misal kita sudah dikenal dan terus kita jualan produk, jadinya malah produknya ikut laris gitu. Oke, ya perlu nggak personal branding dalam mempunyai bisnis? Kalau kita mudah menjadi influencer, kalau misal agar produk kita bisa terjual, tentu kita membutuhkan banyak mata melihat, ya kan? Jadi makanya influencer sering sekali bikin produk karena mereka mempunyai followers yang banyak mata yang melihatnya. Jadi di situ kebutuhannya. Nah, kenapa setiap kita lihat influencer bikin produk? Karena mereka sudah punya trust followersnya. Followersnya ini sudah trust dengan influencer ini, gitu. Dia mau udah garis keras lah gitu, dia udah tahu tentang dirinya, sudah trust dengan influencernya. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh influencer produk mereka akan beli. Banyak sekali contohnya ya kan, ada Atta Halilintar, siapa lagi Blackpink misalnya, dia ngeluarin merchandise karena mereka sudah trust, tahu nih, wah dia udah belongs to siapa, misalnya
Lisa Blackpink, udah saya udah klop banget dah sama Lisa, saya pengen apapun yang dikeluarkan oleh Lisa Blackpink saya akan beli. Nah, itulah penggunanya personal branding dan branding gitu. Jadi tanpa adanya branding itu akan bermain harga juga. Karena kalau kita nggak pakai branding kita akan perang harga. Karena kalau udah perang harga itu capek banget itu menguras itu. Kita main murah-murahan itu akan kelelep lah gitu. Kita lihat aja di marketplace itu main murah-murahan, nah itu akan capek. Tapi kalau sudah punya branding, itu akan lebih mudah kita berjualan dan kita nggak bermain harga, kita bermain value di sana. Jadi, nah setelah itu adalah setelah misalnya produk itu terjual, si influencer itu bisa menjual, kembali lagi ke produknya. Produknya ini dibutuhkan nggak oleh market. Kalau misalnya dia sudah dipromosikan oleh influencer, ada produk tapi produknya nggak dibutuhkan, sama aja nanti akan turun juga penjualannya. Jadi yang paling penting adalah kita punya corongnya untuk membiarkan atau membuat itu lebih viral, habis itu kita punya produk yang solid gitu. Nah, itu kedua hal yang paling penting kalau kita mau buat bisnis. Bukan hanya sekedar punya influencer ataupun influencer bikin produk, tapi produk itu pun juga harus bagus. Banyak juga influencer yang bikin bisnis habis itu rontok-rontok juga karena ya emang rasanya mungkin nggak enak gitu. Jadi nggak ada pengaruh juga influencer dengan influencer banyak tapi bisnisnya terus berjalan lancar. Jadi kembali lagi ke produk itu dibutuhkan nggak oleh market gitu kan. Jadi gitu ya, Kariska Dewi Riani. Oke, next question. Bagus banget nih materinya. Oke, next question. Banyak banget ya pertanyaannya, ya ampun. Aku tambah bingung nih mau milihnya. Iya, mulai yang mana ini banyak banget. Iya betul. Ini mungkin ya. Ini kayaknya agak menarik deh. Kalau jujur orang sudah terpengaruh cara yakin sama potensi diri dan menciptakan hal baru. Mungkin baik saat memulai mungkin ada hubungannya sama insecure juga, dan juga nanti waktu ketika udah menjalani gitu ya tiba-tiba goyah nih karena terpengaruh oleh lingkungan. Mungkin kan kalau kita mau memulai personal branding di sosial media kita kan ada teman-teman kita yang mengenal kita dengan segala keburukan kita juga gitu ya. Nah, gimana nih Kak kalau tiba-tiba menghadapi hal itu, tipsnya seperti apa? Oke. Pertama sih memang harus punya sifat cuek kali ya. Gitu. Jadi kadang kita itu pengen awalnya kita pengen menyenangi semua orang, tapi kita nggak bisa menyenangi semua orang. Kadang kita pilih si A, tapi ntar si B nggak suka. Kalau kita ngikutin yang C, atau yang A nggak suka. Kalau kita dengerin yang B, atau yang C nggak suka. Jadi pada intinya semua orang nggak akan suka apapun yang kita kerjakan gitu. Jadi pada intinya kita fokus aja sama orang yang suka. Misal dari 10 orang followers yang suka itu 9 orang, dan yang nggak suka itu cuma 1. Buat apa kita hiraukan yang 1 sementara yang 9 ini nunggu karya kita gitu. Emang bukan dia teman kita aja sih, jadi di unfollow pun nggak ada masalah. Karena saya udah pernah ngelewatin itu, di unfollow pun nggak ada masalah ya. Berarti dia nggak cukup siap dan belum cukup kenal dengan kita, siapa diri kita. Jadi yang paling penting kita serve aja ke teman-teman yang 9 orang ini, yang 1 orang ini biarin aja. Karena dia aja nggak mendukung, bukan dia nggak mendukung, mungkin dia lebih iri kayaknya. Iri nggak bisa, ngapain sih lu sini tiduran aja, rebahan aja di rumah gitu kali. Jadi mereka itu sebenarnya nggak mampu aja. Jadi cara dia bilang nggak mampu itu adalah mengajak temannya yang lagi pengen berproses, ditarik buat udah rebahan aja, ngapain sih bikin konten. Nah, jadi kalian nggak usah pikirin itu, dan semua orang pun nggak akan bisa kita senangin. Jadi kita fokus kepada orang-orang yang benar mau support kita. Yang lebih mudah adalah kita kan pasti punya circle keluarga ataupun geng kita. Nah, kita kalau misalnya mereka udah senang, ya buat apa kita dengerin orang lain. Jadi seperti itu aja untuk menahan, ya udahlah biarin aja, nggak semua orang kok senang. Seorang presiden pun aja ada juga yang nggak senang gitu, apalagi diri kita gitu. Jadi nggak usah capek mikirin orang lain, pikirin diri kita dulu, kita berkarya aja dulu gitu sih. Ya benar banget guys, jadi tutup telinga aja ya sama netizen. Netizen.
gitu. Oke, ini juga pertanyaan yang bagus nih Kak dari si Loto. Apa yang harus kita lakuin ketika nggak ada perubahan yang baik ketika kita udah mencoba personal branding tersebut Kak? Kayak udah rajin, udah ikutin tren, udah begini sampai jungkir balik kayaknya ya kayak. Nah tapi nggak ada something yang membuat kita tuh wah ini kayaknya bagus nih gitu. Ini kayaknya ada perubahan baik gitu. Nah, apa nih yang harus kita lakuin ketika kita ada di posisi tersebut? Oke. Pada saat bikin konten ataupun bikin produk ataupun bikin makanan, jangan ngambil dari sudut kita aja. Kita anggap kita enak atau itu bagus. Belum tentu orang lain itu enak ya, ataupun bagus gitu. Kadang yang bisa menghancurkan diri kita, personal branding atau produk kita adalah kata-kata enak kok, bagus itu. Nah jadi itu tuh biasanya orang-orang gak enakan nih yang bilang seperti itu. Itu yang akan menjebak diri kita sebenarnya. Orang lain bilang gara-gara padahal emang nggak bagus aja kontennya, tapi menurut kita bagus gitu. Apalagi ketemu orang yang orangnya nggak enakan nih. Bagus tuh, bagus kok. Lalu lanjutin aja. Nah itu kan menjadi racun sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu nih kontennya. Kita tes dulu nih kontennya berapa banyak, konten mana yang bekerja dan yang enggak. Jadi itu salah satu caranya. Habis itu di dalam Instagram ataupun di sosial media itu ada dua indikatornya, content creation sama content distribution. Content creation ini adalah bagaimana cara kita bikin konten, dari kita pakai kamera misalnya pakai iPhone, editannya pakai Adobe Photoshop, pokoknya yang mahal-mahal lah subscribe. Nah itu content creation. Yang kedua content distribution. Bagaimana si konten ini didistribusikan? Mungkin kita sudah bagus nih content creation-nya, tapi distribusinya nggak bagus. Misalnya kita cuma bikin konten ke konten kita aja, misalnya di dalam feed kita aja, kita nggak menggunakan yang lainnya, misalnya nggak pakai hashtag, nggak pakai people tag, nggak pakai geotag, nggak kolaborasi, itu kan salah satu konten distribution. Jadi sama istilahnya kita udah jago nih masak nih, kita udah jago bikin kue, udah bikin masak, tapi cuma taruh di dapur kan nggak ada orang yang tahu gitu. Jadi caranya adalah kita taruh di depan gitu, kita taruh depan, misalnya di depan rumah kan orang lain banyak lewat, trafficnya banyak, nah itu distributionnya. Jadi ataupun Pak saya sudah bayar influencer nih Pak, saya sudah pakai hashtag, tapi kok nggak naik, berarti content creation-nya yang ada masalah. Jadi sebenarnya itu saja yang diotak-atik buat kalian cari tahu mana sih yang bekerja dan yang enggak. Jadi itulah poinnya dari ngebangun personal brand di sosial media. Kita harus cari trial and error. Saya itu ngebangunnya itu kurang lebih 70 hari ya. 70 hari itu konten konsisten terus. Nah, habis itu dalam 70 hari itu saya akan menemukan nih, wah ini konten yang bagus nih. Oke, saya genjot lah pakai Instagram Ads. Saya genjot lah dengan kolaborasi. Nah, disitulah salah satu triknya dan gunanya mentor dalam membangun personal brand di sosial media. Gitu kan. Jadi 70 hari tuh guys dikasih tahu bocorannya ya. Itu kalau saya, jadi kalau teman-teman harus jangan terpaku. Karena saya 70 hari sama kalian tolong enggak. Jadi 70 hari itu waktunya saya. Jadi teman-teman cari waktunya sendiri. Yang penting intinya adalah mencoba gitu. Oke, nah kita mau bocoran lagi dong Kak. Kan Kakak udah maksudnya udah mencoba personal brandingnya sendiri gitu, udah lebih dulu gitu. Terus udah punya portofolio, udah dikenal juga sebagai seorang yang bisa memaparkan ilmu-ilmu personal branding gitu ya Kak. Sehingga kita juga bisa kenalan nih Kak hari ini gitu kan ya Kak. Iya. Nah, tapi kan pasti tidak hanya tentang konten, tidak hanya tentang tadi ya yang kayak misalnya kita kenalin diri dan lain-lain. Apakah ada rahasia lain nih Kak yang mungkin bisa jadi tips buat teman-teman semua gitu ya, kalau kita pengen personal branding kita terus naik gitu Kak. Nah mungkin ini juga akan jadi pertanyaan penutup juga ya guys gitu. Boleh Kak dibantu nih Kak, rahasianya apa sih pengen kayak Kakak nih, pengen bisa punya personal branding yang bagus selain yang tadi tentang konten, konsisten dan lain-lain, apakah masih ada gitu? Oke, yang selanjutnya adalah persisten atau gigih kita. Itu biasanya yang baru memulai itu adalah mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain.
habis itu menunggu kesempurnaan baru kita ngerjain dulu. Yang biasa itu dan is better than perfect. Jadi kita nunggu dulu nih, kita nunggu, dan ntar aja bikin kontennya kalau saya udah sudah punya iPhone. Kan nanti saya bikin kontennya kalau saya sudah punya editor aja. Nah itu nggak akan selesai tuh. Yang paling penting adalah dan dulu selesaiin dulu baru nanti dievaluasi gitu. Nah kebanyakan orang menunggu kesempurnaan baru memulai. Yang paling penting adalah memulai dulu baru nanti disempurnakan. Jangan nunggu sempurna baru mulai karena nggak akan pernah sempurna gitu. Nah itu yang paling penting. Setelah itu adalah kita jangan ngebandingin diri dengan orang lain karena semua orang punya backgroundnya masing-masing, punya caranya masing-masing, punya kegalauannya masing-masing. Jadi inilah diri kita dan tunjukkan sekarang. Habis itu yang paling penting adalah banyakin main gitu ya. Kalau saya biasanya teman-teman mahasiswa ini jangan cuma kuliah pulang, banyakin main gitu. Banyakin main di situ pada saat kita main kita tahu diri kita di mana, kita banyak relasi dan begitu banyak relasi mungkin peluang kita ada di relasi itu gitu. Jadi banyakin main, jangan cuma belajar doang. Kalian sudah belajar dari TK. Jadi sekarang kuliah ini waktunya banyakin main gitu. Jadi setelah pulang kuliah kalian main gitu. Main yang bermanfaat buat diri kalian, naikin skill kalian. Karena nggak ada yang tahu itu rezeki dari mana, peluang dari mana. Kalau kita nggak main, kita akan ketinggalan. Dan juga melek digital gitu. Melek digital, perbanyak peluang AI, apalagi sekarang ada artificial intelligence, banyak sekali itu jadikanlah sahabat, jangan jadi halangan. Gitu sih Kak, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Nah gitu ya guys, jadi jangan mahasiswa kupu-kupu lagi nih mulai sekarang. Minimal kalau kamu nggak tahu mau ngapain, kamu bisa ikut organisasi. Ada banyak kegiatan juga yang bisa teman-teman ikuti nih, teman-teman mahasiswa. Nah, terima kasih Kak Geza buat ilmunya, sangat bermanfaat banget. Istilahnya tuh ngigit banget gitu ya, tips-tipsnya. Bermanfaat ya buat teman-teman semua yang nonton live Likmi Talk kali ini. Senang banget hari ini bisa ngobrol sama Kak Geza dan juga ditemani dengan teman-teman Likmi Talk yang setia. Dan buat teman-teman yang udah bertanya, thank you juga. Nanti akan ada pemenangnya bakal dipilih oleh panitia dari Likmi. Stay tune aja di Instagramnya @streamiklikmi. Jangan lupa di follow juga ya guys. Terima kasih Kak Geza buat waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya lebih dalam tentang thank you Kak di event selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman. See you ya.